Oke, halo, selamat siang managers. Kembali lagi kita di sesi berikutnya. Hari ini kita mau ulik terkait dengan kehidupan dari segi organisasi, fasilitas, dan juga kehidupan dari mahasiswa. Dan hari ini kita udah kedatangan dua orang hebat. Ada ketua HMJ dan juga wakil HMJ. Namun sebelum kepo lebih dalam, kita pengen tahu nih, kenalan dulu kali ya. Mulai dari Bli Ngurah. Silahkan Bli Ngurah. Terima kasih coach atas waktunya. Jadi sebelumnya halo semuanya para penonton ataupun para viewers yang berada. Jadi mohon izin di sini saya bersama Ngurah Arya selaku Ketua MJ Manajemen Masa Bakti 2024-2025 dan di sini saya dipercaya untuk menjadi Ketua MJ Manajemen. Dan di sini ada rekan saya sebagai wakil. Saya persilakan untuk rekan diri terlebih dahulu. Oke, jaga. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada saya, Coach. Oke, kenalkan nama saya Kadek Surya Nararta, saya dipanggil Surya. Jadi di sini saya mahasiswa aktif semester 5, jurusan manajemen, prodi S1 manajemen. Di sini saya menjabat sebagai wakil ketua HMJ manajemen masa bakti 2024-2025. Sekian dari perkenalan saya, terima kasih. Wah, dari suaranya nih kelihatan banget ya pemimpin tegasnya, lantangnya, konsistennya. Jadi di sini kayak agak ngerasa down nih karena pejabat-pejabat kampus nih. Oke, karena kita udah kenalan nih sama mereka, kita pengen ulik lagi sih kenapa pada akhirnya mereka memutuskan untuk kuliah di Prodi Manajemen Undiksa. Kita mulai dari Surya dulu. Silakan Surya. Oke, terima kasih atas kesempatannya dan pertanyaannya sangat menarik ini dari Coach Ricky. Kenapa jadi saya memilih untuk berkuliah di jurusan manajemen di Uniksa? Nah, yang paling pertama sih yang pastinya saya adalah asli orang Buleleng di Singaraja. Jadi salah satunya kenapa saya memilih di sini karena juga dekat dengan rumah saya. Kenapa? Kalau tidak dekat dengan rumah, ini adalah kampus salah satu di Bali yang terbaik. Jadi saya memilih untuk berkuliah di sini karena selain kampus terbaik juga sudah dekat dengan rumah dan tentunya manajemen juga sebagai dari fashion hidup saya. Jadi mulai dari saya juga mengetahui ini adalah dari kakak kandung saya sendiri yang juga kebetulan dari jurusan manajemen. Sepertinya ini perkuliahannya sangat asik dan juga banyaklah sekiranya lapangan kerja yang diterima pada jurusan manajemen ini. Selain itu juga adanya ketertarikan saya dari zaman SMA hingga sekarang saya kuliah untuk mencari jurusan manajemen ini. Yang pertama yaitu jurusan manajemen juga di Universitas Pendidikan Ganesha yaitu sudah terakreditasi A, jadi yang pastinya akan terjamin untuk nanti saat kelulusan. Jadi sekiranya sekian dari saya, untuk lebih lanjutnya nanti akan saya. Terima kasih. Oke, jadi ada beberapa poin penting nih dari Saudara Surya, dari aksesnya, kemudian dari preferensi keluarga tentunya, kemudian dari fasilitas dan juga akreditasinya. Kalau dari temannya Surya, apa sih yang menjadi poin plusnya? Silakan. Baik, terima kasih sebelumnya pada Coach Rizky atas pertanyaannya. Jadi di sini saya tentu ada beberapa alasan mengapa saya memilih manajemen untuk tahap studi saya. Dan di sini juga karena saya pada awalnya setelah saya tamat SMA itu masih bingung saya akan menentukan kemana dan juga pada akhirnya setelah saya mencari informasi di media sosial, Instagram ataupun di YouTube dan saya menemukan kampus yaitu kampus Undiksa yang di sini ternyata ada prodi manajemen. Dan dari sekian kampus juga ada beberapa prodi manajemen. Namun di sini setelah saya melakukan riset dan juga melakukan beberapa seperti perbandingan istilahnya. Jadi di sini saya meyakinkan diri saya untuk memilih Undiksa sebagai langkah besar saya untuk mencapai tujuan hidup saya gitu. Dan juga alasan lain juga di sini saya karena awalnya saya setelah tamat SMA itu memiliki mimpi untuk menjadi seorang entrepreneur, seorang pengusaha muda. Jadi saya rasa saya kuliah di manajemen ini sangat-sangat tepat dan juga sangat-sangat relevan untuk saya bisa merealisasikan apa yang saya harapkan tersebut. Dan juga saya melihat juga beberapa keunggulan di prodi ini dan juga di kampus ini sehingga saya tidak ragu lagi untuk saya memilih kampus ini sebagai langkah saya ke depannya dan harapan saya juga tentu di sini juga bisa memberikan saya sebuah pelajaran juga dan sehingga di sini saya benar-benar tidak kecewa dalam artian di sini saya emang puas dan juga emang yakin dengan pilihan saya bahwa di sini saya akan memilih universitas sebagai kampus saya untuk kedepannya. Mungkin sekian dari Oke, saya, terima kasih. thank you. Jadi buat calon manajer sih kalau punya mimpi untuk menjadi seorang entrepreneur, kayak Ngurah, jangan ragu lagi untuk menetapkan langkah kuliah di Prodi Manajemen. Oke, pertanyaan berikutnya. Dari segi organisasi, kemahasiswaan, dan juga dari fasilitas yang dimiliki di kampus ini. Tentunya dua orang fasilitator hebat hari ini, mereka memilih dan memutuskan untuk menjadi ketua HMJ dan juga wakil ketua HMJ bukan perkara yang mudah. Nah, kita pengen tahu nih,
pengen mengupas tuntas apa sih yang menjadi motivasi dan melatar belakangi mereka memilih pilihan tersebut. Silakan dari Nura dulu. Oke, thanks Coach atas pertanyaan lagi ya. Tentu ini merupakan pertanyaan yang tidak mudah untuk kita semua ya, khususnya bagi saya sebagai ketua untuk saat ini. Jadi di sini tentu ada beberapa alasan atau rasional mengapa saya ingin mengambil langkah besar ini, dalam artian mungkin, bagi teman-teman yang dalam artian tidak ingin berubah ataupun ada ingin sesuatu baru, mungkin di sini mereka beranggapan bahwa, ngapain lagi ngambil kerjaan lebih?" Itu mungkin kan. Tapi di sini saya berusaha untuk, merubah mindset saya, dan dulu pun juga saya sebelum kuliah tersebut saya juga emang dalam artian saya juga tidak terlalu aktif di organisasi pas SMA, SMP. Namun setelah saya tamat SMA, saya berani untuk keluar dari zona nyaman, itu yang pertama juga. Dan juga saya di sini berpikir bahwa di sini merupakan peluang terakhir saya untuk belajar, karena setelah kuliah ini saya akan terjun ke dunia kerja mungkin. Jadi saya di sini berusaha untuk semaksimal mungkin untuk mengambil setiap peluang yang ada, dan di sini juga pada saat kemarin merupakan momen yang sangat mungkin sejauh ini momen yang sangat-sangat berharga mungkin dalam hidup saya, karena setelah saya menjadi HMJ jadi ketua ini, saya sangat banyak memiliki pengalaman dan juga banyak saya mendapatkan nilai-nilai yang berharga yang sekiranya tidak dapat saya terima di luar dari HMJ ini. Jadi tentu yang pertama saya di sini ingin mencari pengalaman lebih, dan juga di sini saya ingin berubah dari sebelum-sebelumnya, karena di sini saya merasa saya sangat-sangat jauh dari teman-teman yang lain, dalam artian di sini saya ada beberapa yang jadikan saya role model, dan sehingga dari hal tersebutlah saya di sini berusaha untuk mendorong diri saya sendiri bahwa saya di sini bisa untuk menjadi ketua, dan juga saya di saat saya sudah terpilih, saya di sini benar-benar untuk memberikan yang terbaik khususnya bagi teman-teman semuanya. Ya walaupun juga sejauh ini belum maksimal, namun di sini kita sudah berusaha semaksimal mungkin. Dan juga karena di sini saya ingin memperoleh pengalaman lebih ataupun memperoleh ilmu yang sangat luar biasa tentunya setelah ini. Jadi di sini saya memberanikan diri, dan dimana sebelum saya mencalonkan diri ini saya sangat penuh dengan keraguan bahwa di sini saya sebenarnya tidak bisa jadi ketua gitu. Tapi kan setelah saya pikir panjang dan juga setelah saya diskusi dengan orang tua khususnya teman-teman di dekat saya, dan untungnya juga mereka sangat-sangat suportif dan juga mereka sangat-sangat mendukung saya untuk mengambil tugas lebih. Jadi di sini saya harus yakin dengan tugas saya, dan alhasil pada saat itu saya terpilih menjadi ketua MJ berkat dengan dukungan teman-teman juga, dan juga selama saya jadi ketua MJ ini saya juga selalu senantiasa seperti mereminder diri saya sendiri bahwa saya di sini harus benar-benar bisa memanfaatkan peluang yang saya berikan pada saya ini. Jadi itu sih mungkin alasan saya mengapa saya menjadi ketua, dan juga mengapa saya mau untuk mengambil tugas lebih ini. Oke, thank you Ngurah. Dan tentunya keraguan-raguan Ngurah, mimpi Ngurah, semuanya ini tidak akan bisa tercapai tanpa ada dukungan dari partner atau kolega yang terbaik. Dan kebetulan koleganya adalah Surya. Silakan Surya. Baik, terima kasih Niki atas kesempatannya dan pertanyaannya. Cerita sedikit jadinya Niki. Jadi seperti Ngurah tadi bahwa benar saya juga dari SMP dan SMA saya tidak aktif di keorganisasi itu sebelumnya. Bahkan saat masuk kuliah pun saya masih belum aktif, dan selanjutnya ada open recruitment. Saya terima kasih yang pertama untuk HMJ Manajemen yang sudah menerima saya di sini sebagai anggota dari bidang 2. Sedikit cerita bahwa sebenarnya saya seperti Ngurah tidak aktif, jadi mencoba untuk keluar dari zona nyaman itu adalah hal yang sulit. Mencoba untuk ikut organisasi adalah sebuah tantangan baru di hidup saya. Jadi menurut saya memang benar kita ke kampus itu untuk menambah ilmu atau untuk cari ilmu. Nah, tetapi kita juga harus bisa mencari ilmu di luar dari pembelajaran, yaitu di lapangan. Jadi tidak ada salahnya kita untuk ikut organisasi. Selain organisasi pun juga kita juga bisa di internal, selain di kampus kita juga bisa sebenarnya ikut organisasi di eksternal, ataupun kita juga bisa bekerja sebenarnya. Ya, selama ini adalah hal positif untuk kita pada mahasiswa untuk mencari pengalaman. Nah, perlu diketahui jika organisasi KMJ Manajemen ini adalah organisasi yang sangat-sangat sehat, itu sangat baik. Jadi disinilah saya mulai menemukan jati diri saya jadi lebih berkembang setidaknya. Dimana pada periode saya pertama saya sebagai anggota, saya menemukan banyaknya teman-teman baru, teman-teman hebat di sekitar saya yang ikut organisasi. Kata seperti ini loh kehidupan organisasi, kita bertemu dengan orang-orang kreatif, orang-orang hebat, role model, bahkan saya pun
melihat ketua dan wakil ketua yang lalu itu Satya Sarda dan Gusin, tentunya itu adalah sosok-sosok panutan yang seharusnya saya ikuti dan ikuti selalu itu untuk dilihat. Singkat cerita, karena seringnya waktu berjalan, kami berdua pun juga ikut di kegiatan LKMM. Jadi ini membuat juga kami berdua semakin sepertinya ada mulailah ketertarikan karena ada kelatihan untuk kepemimpinan. Seringnya waktu berjalan, ya karena dukungan dari teman-teman juga pastinya, tidak hanya dari diri sendiri, dari keluarga, teman-teman, dan juga dari Ngurah Arya. Ini membuat saya juga semakin terpacu untuk ikut di Pembira ini sebagai calonkan diri dengan mendampingi Ngurah Arya sebagai wakil ketua. Jadi singkat cerita, ya karena Pembira saat itu kami mendapat ya paslon 2, ya Setungkari untuk saat ini kami menggunakan Pembira. Untuk saat ini ya selama perjalanan itu semua adalah hal yang sangat luar biasa. Support dari teman-teman HMJ masa bakti 2024-2025 juga itu sangat baik. Jadi sekiranya inilah kehidupan organisasi. Suka duka pasti ada, tapi kelebihan sukanya karena inilah HMJ manajemen akan selalu lebih banyak sukanya. Terima kasih. Oke, thank you. Jadi teman-teman udah dengar juga latar belakang mereka, di mana mereka awalnya punya keraguan-raguan atau tidak aktif dalam organisasi, dan dengan hadirnya mereka di Prodi Manajemen ini ada dukungan dari fasilitas, dari mahasiswa, dan juga dari organisasi membentuk mereka seperti hari ini. Teman-teman bisa lihat bagaimana dari keyakinannya Surya dan bagaimana dari komitmennya Ngurah. Dan mungkin kita akan next ke pertanyaan selanjutnya. Satu kata yang terlintas di benak kalian ketika ditanyakan Prodi Manajemen Undiksa itu apa sih? Satu kata nih, satu kata. Dari Surya dulu, apa nih? Unggul. Unggul, thank you. Ngurah? Hebat. Hebat, oke. Unggul dan hebat. Di closing statement hari ini sebelum kita akan selesai, kita akan mendengar nih, gimana sih pada akhirnya Ngurah dan juga Surya pengen untuk mengajak teman-teman merangkul untuk menjadi keluarga besar di Prodi Manajemen Undiksa. Silahkan Ngurah. Baik, terima kasih Coach atas kesempatannya. Jadi sini saya akan memberikan sedikit closing statement ya untuk pertemuan kali ini. Jadi di sini saya selaku Ketua MJ Manajemen tentu sangat mengharapkan teman-teman semuanya, mungkin di sini yang masih SMA ataupun yang masih duduk di bangku SMA ataupun SMP, yang sedang ragu ataupun sedang bingung saya mau kuliah di mana. Jadi di sini kami dari MJ Manajemen ataupun dari keluarga besar manajemen, tentu di sini manajemen tersebut sangat-sangat solid, dalam artian di sini kita semua tidak ada gap antara dosen maupun mahasiswa, karena di sini kita semuanya di sini merupakan saling merangkul, dan juga di sini emang benar-benar tempat untuk kalian belajar, baik itu belajar dari segi seperti soft skill misalnya maupun hard skill, karena di sini juga dari segi sarana prasarana juga sudah sangat melengkapi, baik dari segi ruang kelas maupun lab komputer misalnya sudah sangat melengkapi untuk kalian belajar di sini. Jadi bagi teman-teman di sini yang masih ragu misalnya ataupun masih bingung mau kuliah di mana, jadi jangan ragu lagi untuk segera kuliah di manajemen di Undiksa DFE khususnya, karena di sini kita semua sangat-sangat welcome, dan juga di sini Undiksa juga sudah terakreditasi A, di Prodi Manajemen juga, di Prodi DEPA juga sudah mulai akreditasi. Jadi bagi teman-teman semuanya yang masih ragu, segera untuk cari informasi tersebut dan juga segera daftar di jurusan manajemen. Kami tunggu kedatangan kalian semuanya di sini. Sekian dari saya. Thank you. Next. Oke, terima kasih ini kesempatannya. Closing statement seperti yang dikatakan Ngurah Arya sebagai Ketua HMJ Manajemen. Jadi Fakultas Ekonomi, yaitu ada jurusan manajemen. Jadi jika kalian yang masih seperti tadi dibilang masih ragu, sepertinya sekarang setelah melihat video ini seharusnya kalian tidak ragu lagi. Inilah jurusan manajemen di mana benar-benar fasilitasnya sangat memadai. Seperti ruang kelas yang sudah lengkap dengan AC dan LCD. Adapun juga kami kelas internasional. Ada perpustakaan, kantin yang pastinya selalu memadai. Selain itu juga Fakultas Ekonomi yaitu pada jurusan manajemennya juga adalah lingkungan yang sangat-sangat sehat atau positif, di mana kami dengan para dosen pun juga dengan relasinya sangat-sangat baik dalam di kelas maupun di luar kelas. Jadi jangan ragu lagi, ya pastikan pilihan Anda di jurusan manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Pendidikan Ganesha. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, jadi sudah sangat jelas dan udah sangat gamblang banget kenapa pada akhirnya challenge managers
harus kuliah dan mendaftar di Prodi Manajemen Undiksa. Dengan hadirnya Ketua HMJ Ngurah dan juga Wakil Ketua HMJ menambah pengetahuan dan juga semakin membuat kalian percaya diri untuk mendaftar di Prodi Manajemen Undiksa. Dan di sesi infomu hari ini, informasi, promosi, dan berita Prodi Manajemen Undiksa, kita akan berakhir. Ada tagline sepertinya biasanya dari HMJ, ada nggak? Ya. Ada ya? Oke, siapa Dari nih? kita misalnya. Oke, Mohon silakan. izin, mungkin setelah saya bilang manajemen, mungkin kita bertiga kompak untuk bilang bisa. Oke, sambil kepalin Kalau nggak tangan ya. seperti ini ya. Oh, Manajemen bisa. oh, manajemen bisa. Jadi mohon izin coach saya. Boleh, silakan. Baik, manajemen Bisa. Sekian. Oke, thank you.